Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Innamal ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifadah wa tamassuka ala kitabillahi wa sunnati rasulih wa ad-du'a ila al-huda wa ad-dalalah 'ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa anwarihi wa nafahatihi fid dini wad dunya wal akhirah. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Miftah li Babin Nikah pada kesempatan hari ini. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang syarat menjadi siapa? Menjadi istri. Dan yang perlu diketahui bahwasanya rukun nikah ada berapa? Ada 5. Rukun nikah ada 5. Pertama calon suami, calon istri, terus saksi, terus wali, terus sigot nikah, ijab dan qabul. Ini harus terpenuhi semua. Mau nikah ada calon mempelai laki-laki ya tidak bisa. Mau nikah ada calon mempelai perempuan tidak bisa. Nikah ada saksinya tidak bisa. Nikah ada walinya tidak bisa. Ini menurut mazhab Syafi'i. Walaupun ada mazhab-mazhab yang lain yang mungkin juga ada yang memperbolehkan menikah dengan tanpa wali. Cuma yang kita bahas adalah mazhab Syafi'i. Nah, salah satu rukun nikah adalah sigot. Sigot itu ijab dan qabul. Apa syarat-syaratnya sehingga sigot itu menjadi sigot yang benar sehingga memenuhi persyaratan di dalam aturan pernikahan. Syurutu sighatin nikah. Yushtaratu fi sighati alla yatakhallala bainal ijabi wal qabul. Secara umum syarat sighat nikah itu sama persis seperti syarat sighat jual beli. Nanti kita akan belajar juga tentang hukum terkait dengan akad jual beli. Nah, syarat sighat jual beli itu ada 13. Nah, syarat sighat nikah itu sama persis seperti syarat sighat jual beli. Ya, nanti akan kita pelajari sendiri apa itu 13 itu. Kecuali ada satu yang tidak sama. Syaratnya itu tidak sama seperti syarat sighat jual beli. Apa itu? Khitab. Khitab itu begini. Kalau sighat jual beli boleh untuk diwakilkan. Contoh begini, saya punya barang, tapi yang menjualkan saya wakilkan kepada orang lain, sehingga orang lain itu bilang, saya jual barang ini kepadamu. Kemudian yang membeli menjawab, saya beli barang ini. Itu boleh. Tapi kalau dalam pernikahan tidak boleh. Tidak boleh diwakilkan. Misalnya diwakilkan boleh, cuma cara untuk mengucapkannya ya harus dengan sebagai wakil. Misalkan calon mempelai laki-laki untuk menjawab dari ijab qabul itu kan boleh untuk diwakilkan. Pada pembahasan sebelumnya kan sudah ya. Boleh, misalkan dia grogi akhirnya diwakilkan kepada orang lain. Nah, ketika diwakilkan kepada orang lain maka tidak boleh seperti sighat jual beli itu. Misalkan saya nikahkan dan saya kawinkan kamu dengan putri saya yang bernama Siti dengan mas kawin uang 1 juta rupiah dibayar tunai. Yang menjawab ini bukan mempelai laki-lakinya tapi wakilnya. Maka si wakil ini tidak boleh untuk menjawab saya terima nikah dan kawinnya Siti binti Ahmad dengan mas kawin 1 juta rupiah dibayar tunai. Tidak boleh. Karena dia sebagai wakil. Harus jawabnya saya terima nikah dan kawinnya Siti untuk siapa begitu.
Tapi kalau dalam sigat jual beli boleh. Walaupun mewakilkan untuk membeli, misalkan ada orang mewakilkan untuk membeli, ya tinggal saya beli, yang ini saya jual, boleh. Paham? Paham enggak? Paham. Nah, kita akan bahas satu persatu terkait dengan syarat sigat nikah. Yang pertama, alla yatakhallala bainal ijabi wal qabuli kalamun ajnabiyun. Pertama, antara ijab dan qabul tidak disela-sela ucapan yang lain yang tidak ada hubungannya dengan akad. Tahu ijab? Siapa yang mengucapkan ijab? Wali. Yang mengucapkan qabul siapa? Suami. Wali itu ijab, yang qabul suami. Nah, ijab dan qabul ini disebut sigat. Ijab dan qabul ini disebut sigat. Antara ijab dan qabul tidak disela-sela ucapan yang lain yang tidak ada hubungannya dengan akad nikah. Contoh begini. Ini contoh akad nikah yang tidak sah. Contoh begini. Ada seorang wali ngomong seperti ini. Saya nikahkan dan saya kawinkan kamu dengan putri saya, Siti, dengan mas kawin uang 1 juta rupiah dibayar tunai. Kemudian calon laki-lakinya ini masih ngomong-ngomong yang lain, tidak langsung jawab. Tanya, bapak tadi datang jam berapa? Naik mobil apa? Rombongan berapa orang? Bawa apa saja? Ini omongan-omongan yang tidak ada hubungannya dengan akad. Kemudian baru dia ngomong, saya terima nikah dan kawinnya. Ini tidak sah. Paham? Karena apa? Karena antara ijab dan qabul itu tidak disela-sela dengan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan akad. Sesuatu yang ada hubungannya dengan akad itu meliputi 3 hal. Nah, ketika 3 hal ini disela-sela antara ijab dan qabul, ya tidak masalah. 3 hal ini walaupun disela-sela antara ijab dan qabul, ya tidak masalah karena ada hubungannya dengan akad. Apa itu 3? Yang pertama, min muqtadayatil aqdi, yang menjadi tuntutan akad. Yang menjadi tuntutan akad itu contohnya apa? Ya semisal kayak menyebutkan kewajiban suami, menyebutkan kewajiban istri yang berkaitan dengan nafkah dan seterusnya. Contoh begini. Saya ulang kembali, ada wali, saya nikahkan dan saya kawinkan kamu dengan putri saya dengan mas kawin uang 1 juta rupiah dibayar tunai. Tapi nanti kamu harus menafkahi anak saya. Nanti kamu harus berbuat baik kepada anak saya. Ini ada hubungannya dengan akad. Karena memang termasuk salah satu kewajiban suami untuk bergaul dengan istri dengan baik dan untuk menafkahi, ini kan kewajiban. Jadi tidak apa-apa walaupun disela-sela. Baru kemudian suami menjawab, saya terima nikah dan kawinnya Siti dengan binti Ahmad dengan mas kawin uang 1 juta rupiah dibayar tunai. Tidak apa-apa. Kenapa? Karena yang menyela-nyela itu ada hubungannya dengan akad. Kalau tidak ada hubungannya dengan akad, tidak boleh, tidak sah. Contoh yang lain yang tidak sah, misalnya kayak tadi, dengan mas kawin uang 1 juta rupiah dibayar tunai. Pas kemudian si calon suami ini bilang, mic-nya mana mic-nya? Ada hubungannya dengan akad? Tidak ada. Itu suaranya kurang keras, soundnya. Atau misalkan itu harus diiringi pakai musik. Tidak ada hubungannya dengan akad. Maka tidak sah. Akad nikahnya tidak sah. Otomatis pernikahannya batal. Kalau tetap dilanjutkan, berarti ini statusnya masih belum sebagai suami dan istri. Makanya ini pentingnya orang sebelum menikah tahu ilmunya tentang fikih nikah. Karena bisa jadi pernikahannya tidak sah tapi tidak tahu, sama-sama tidak tahu karena tidak ngerti, tidak pernah belajar ilmunya, gitu. Jadi tidak disela-sela. Yang ada hubungannya dengan akad nikah cuma 3 tadi ya. Yang pertama terkait dengan tuntutan-tuntutan akad terkait dengan kewajiban suami, kewajiban istri dan yang berhubungan dengan keduanya. Yang kedua termasuk kesunahan-kesunahan. Kesunahan-kesunahan, misalnya suami sebelum menjawab qabul itu dia mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin,
Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Itu dalam satu pendapat juga disunahkan untuk khutbah nikah sebelum calon suami menjawab qabul. Walaupun kebiasaannya memang sebelumnya kan ya. Khutbah nikah itu sebelum akad nikah. Tapi ada juga pendapat yang menyebutkan bahwasanya boleh juga untuk khutbah nikah antara wali menyebutkan ijab dan sebelum calon suami menyebutkan qabul. Jadi begini contohnya, ya langsung dengan mas kawin uang 1 miliar rupiah dibayar tunai. Langsung suaminya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Wa ya ayuhan nas ittaqullah. Usikum anasikum taqwa. Baru kemudian suaminya menjawab, "Saya terima nikah dan kawinnya." Nah, langsung dengan tegas dan lugas. Boleh pada boleh? Boleh. Karena ada hubungannya dengan akad, termasuk kesunahan akad. Boleh itu. Atau yang memang ada maslahatnya dengan akad, itu boleh semuanya. Selain itu tidak boleh. Selain itu tidak boleh. Apalagi tanya, misalkan ini belum pernah kenal antara laki dan perempuan ini, calon suami dan calon istri. Pada saat walinya itu mengakad nikahkan dengan mas kawin seperangkat, seperangkat uang 1 juta rupiah dibayar tunai. Masih tanya suaminya, itu nanti pecahannya 5.000 apa 1.000-an apa 10.000-an apa 100.000-an, dan kalau boleh tahu nomor WA-nya siapa ya, nomor WA-nya calon istri saya itu berapa. Oh, bakal jadi istrinya ternyata. Tidak boleh karena tidak ada hubungannya dengan akad. Berarti antara ijab dan qabul ada sela-sela ucapan yang tidak ada hubungannya dengan akad. Ini bisa menyebabkan akad nikah tidak sah. Paham? Yang pertama. Yang kedua, wa alla yatakhallala bainahuma sukutun tawilun. Antara ijab dan qabul itu tidak di sela-sela diam yang sangat panjang, diam yang lama. Sekiranya apa? Sekiranya kita itu terkesan seakan-akan dia sudah tidak mau walaupun kenyataannya mau. Apa batasannya lama dan tidak lama? Ya kebiasaan. Misalnya contoh begini, wali mengakad nikahkan anaknya dengan mas kawin uang 1 miliar rupiah dibayar tunai. Pas calon suaminya main HP, ngegame. Itu kan kira-kira kita sebagai orang yang melihat itu kesannya tidak mau kan? Walaupun misalnya kenyataannya mau, maka tidak sah. Maka tidak sah. Karena apa? Di sela-sela diam yang lama. Kalau diamnya itu sebentar, tidak apa-apa. Contohnya bagaimana? Ya contohnya begini. Dengan mas kawin uang 1 miliar rupiah dibayar tunai. Tarik nafas dulu. Nah, takutnya nanti geblak gitu. Biasa kalau ambil nafas itu. Atau misalkan mic-nya awalnya ada di MC. Kemudian nunggu itu sebentar. Ya tidak apa-apa, karena itu kan ukurannya menurut kita kan sebentar. Jadi sebentar atau lama itu ukurannya ya kebiasaan kita sendiri. Tidak ada ukuran paten harus berapa itu. Jadi ukuran lama itu ukurannya adalah kita menganggap adalah satu kesan di mana seakan-akan dia sudah tidak mau, tidak respon, tidak respect. Itu sudah dianggap ukuran lama. Contoh lagi apa? Coba yang dipisah diam yang lama. Contoh apa yang memungkinkan? Memungkinkan yaitu balas WA itu, karena sekarang mungkin saja kan. Atau mungkin misalnya begini. Hah? TikTokan. Wow, langsung baru jawab itu ya. Atau begini. Wali nikah itu bilang seperti ini. Dengan mas kawin uang 1 miliar rupiah dibayar tunai. Pas calon istrinya itu keluar dari kamarnya, kena kipas, wajahnya berseri-seri,
kelihatan kayak bidadari. Pas jalan suaminya belum pernah lihat, melongo. Lama sekali ngowoh. Sampai 15 menit. Kira-kira lama enggak? Lama. Baru jawab, saya terima nikah dan kawinnya. Semangat. Enggak sah. Bagaimana caranya biar sah? Ya gampang. Ini kalau orang tahu ilmunya. Caranya bagaimana biar sah? Ulang lagi dari awal. Beres. Itu enggak usah repot. Ulang lagi dari awal. Ayo sudah. Karena ini terjadi kesalahan teknis, kita ulang dari awal gitu. Dengan mas kawin uang 1 miliar rupiah dibayar tunai, saya terima nikah dan kawinnya. Makanya biasanya kalau akad nikah itu ada kode. Biasanya begini, salaman biasanya, tapi ada harus salaman. Misalkan gini ya, misalkan tidak salaman juga tidak apa-apa. Biasanya begini, pakai salaman antara wali, baik walinya yang asli maupun diwakilkan kepada orang lain. Salaman dengan calon mempelai laki-laki. Dengan mas kawin uang 1 miliar rupiah dibayar tunai. Diginikan biasanya. Nah, setelah itu ya udah harus gini. Misalkan gini ya juga ada apa-apa gitu loh. Atau gini modelnya, gayanya juga ada apa-apa, bebas. Gini. Itu kode untuk langsung jawab. Biar apa? Khawatir nanti mikir itu si calon suami itu masih mikir, nanti saya nafkahi pakai uang apa, nanti saya kerja apa. Kelamaan itu. Mau nikah cek ribetnya. Nggak bisa seperti itu. Akad nikahnya tidak sah. Harus langsung cepet. Paham? Harus langsung cepet. Makanya perlu mengetahui ilmu-ilmu yang terkait dengan nikah. Jangan cuma punya gambaran bahwa nikah itu sunnah Rasul, tapi syarat rukunnya tidak terpenuhi, ya pot-lopot itu nanti tidak berkah. Pertama tadi saya ulang, antara ijab dan qabul tidak di sela-sela ucapan yang lain yang tidak ada hubungannya dengan akad nikah. Yang kedua, antara ijab dan qabul tidak di sela-sela diam yang lama. Lama atau tidak itu ukurannya adalah kebiasaan kita sendiri. Dikatakan lama, sekiranya kita menganggap, oh dia itu kayaknya sudah tidak respect, tidak respon, kayaknya tidak mau, walaupun kenyataannya mau, gitu. Mau nikah Mbak Diana? Oh mau. Ada calonnya? Oh nggak ada. Oh, tidak pernah bilang kalau tidak ada. Coba kalau bilang, carikan. Kenapa? Minta dicarikan. Yang perempuan apa yang laki-laki? Oh, yang laki-laki. Iya. Harus sesuai dengan syaratnya ya. Harus benar-benar laki-laki loh. Harus benar-benar laki-laki. Tidak boleh yang tidak jelas alat kelaminnya. Tidak boleh itu. Yang berikutnya, syarat sighah nikah. Syarat ijab qabul yang berikutnya adalah wa adamut ta'liq, tidak digantungkan. Contohnya apa? Tidak digantungkan itu. Misalnya begini. Di dalam akad nikah itu ya, di dalam akad nikah. Nanti kalau saya dapat arisan akan saya nikahkan putri saya dengan kamu. Ini berarti kan digantungkan dengan warisan, arisan. Warisan berarti berharap cepat mati itu. Atau misalnya nanti kalau rumah saya selesai dibangun, maka kamu saya nikahkan dengan putri saya. Ya tidak bisa. Ini namanya digantungkan. Atau misalnya nanti kalau putri saya sembuh, kebetulan putrinya sakit, nanti kalau putri saya sembuh akan saya nikahkan kamu dengan putri saya dengan mas kawin uang 100 juta rupiah dibayar tunai. Ya tidak bisa. Tidak bisa. Kalau digantungkan dengan apapun tidak bisa. Contoh yang lain apa coba? Contoh apa coba? Buat contoh sendiri. Tidak boleh digantungkan dengan apapun. Hanya wali yang menggantungkan, Ustaz, bukan si suami. Iya. Apa contoh?
Ya, contoh seperti itu. Atau contoh yang sebagaimana yang di kitab di sini, ada seorang wali yang mengandung anak. Ya, otomatis yang menikahkan nanti wali laki-laki kan. Wali kan harus laki-laki, tidak boleh perempuan. Kemudian ini masih belum jelas apakah anak yang nanti lahir itu laki-laki atau perempuan. Misalkan perempuan, contohnya begini. Jika nanti yang lahir adalah perempuan, maka kamu saya nikahkan dengan putri saya. Ini kan juga sama, digantungkan. Maka tetap tidak sah. Pokoknya digantungkan dengan contoh kayak apapun ya tetap tidak boleh. Tetap tidak boleh. Atau misalnya begini, jika nanti anak saya diterima bekerja di PT A, maka kamu saya nikahkan dengan putri saya. Boleh pada boleh? Boleh pada boleh? Tidak boleh, karena digantungkan. Yang digantungkan tuh tidak boleh. Jangan mau nasibnya digantungkan, apalagi perasaannya digantung-gantung. Tidak boleh. Cari yang jelas-jelas saja. Yang tidak jelas itu tidak usah. Apalagi sampai saya pengen tetap memilih kamu tapi nunggu saya selesai kuliah. Kalau saran saya model-model kayak itu tinggal aja. Saran saya tinggal aja model-model kayak itu. Tidak jelas soalnya. Ya kalau nanti selesai kuliah dia masih tetap perasaannya sama. Kalau enggak, kan berarti sama dengan menunggu jodoh orang lain. Tidak usah yang model-model kayak itu. Cari yang pasti-pasti aja lah. Sampai suruh nanti harus selesai kuliah ini, harus selesai kerja ini, harus selesai punya pekerjaan ini. Kelamaan itu. Cari yang langsungan aja. Tidak usah lama-lama. Karena perasaan orang itu cepat berubah. Nanti ketemu pasangan lain ganti nanti. Kasihan nanti nangis darah. Cari yang cepet-cepet aja, tidak usah suruh nunggu-nunggu. Nunggu ya minimal sebulan tidak apa-apa kalau sebulan. Kalau sampai saya masih semester 1, tunggu ya sampai semester 8. Rasakan itu nanti kalau dapat orang lain. Kelamaan itu. Nah, itu syarat yang keberapa? Yang ketiga. Syarat yang keempat, kebalik ini, mestinya syarat yang ketiga. Wa ayyatawafaqa fil makna. Antara perkataan kata-kata ijab dan qabul itu maknanya sama walaupun lafadznya beda. Contoh begini. Kalau dalam istilah bahasa Arab ya, angkah tuka binti bimahri miliun rupiah halan. Angkah tuka, walinya menggunakan angkah tuka. Terus yang suami menjawab qabil tu tazwijaha, bukan nikahaha. Ini kan beda lafadz, tapi artinya sama. Kalau bingung bahasa Arab, saya contohkan bahasa Indonesia. Ya karena akad nikah tidak harus bahasa Arab. Walaupun semuanya paham bahasa Arab, baik wali, calon suami, saksi, semuanya paham bahasa Arab, boleh dengan bahasa yang lain. Bahasa Mandarin, bahasa Korea, bahasa Cina, bahasa Jepang. Contohnya kayak apa? Mbak Diana kayaknya bisa bahasa Jepang itu. Contoh begini. Yang tidak sama antara ijab dan qabul tapi artinya sama. Contoh begini, perhatikan biar tidak salah paham. Walinya ngomong seperti ini, saya nikahkan kamu. Perhatikan ya, saya nikahkan ya, nikahkan. Garis bawahi saya nikahkan. Saya nikahkan kamu dengan putri saya dengan mas kawin uang 1 triliun rupiah dibayar tunai. Perhatikan, saya nikahkan ya. Kemudian calon suami menjawabnya, saya terima kawinnya. Nah, nikah dengan kawin sama artinya? Sama dalam bahasa Indonesia sama. Atau dibalik juga tidak apa-apa. Saya kawinkan kamu dengan putri saya sampai terakhir. Kemudian suami menjawab, saya terima nikahnya. Tidak apa-apa juga. Tapi di Indonesia ini lengkap, langsung semuanya. Saya nikahkan dan saya kawinkan kamu semuanya, untuk berhati-hati gitu loh. Hebat. Ya,
Rata-rata di Indonesia seperti itu. Saya nikahkan dan saya kawinkan. Padahal seandainya satu saja ya sudah cukup. Begitu. Satu saja itu ya sudah cukup. Yang penting maknanya sama, walaupun lafadznya berbeda, maka tidak apa-apa. Kecuali apa? Lafadznya sama tapi artinya berbeda. Contohnya gimana? Contohnya gimana contoh? Saya berikan putri saya. Saya berikan putri saya. Saya berikan gitu ya. Saya berikan putri saya kepadamu. Kemudian yang laki-laki menjawab, saya terima nikahnya. Berikan ini tidak jelas. Diberikan ini maksudnya diberikan orangnya, apa dinikahkan atau apa ya, kan tidak jelas. Jadi antara ijab dan qabul itu rancu itu maknanya itu. Walaupun lafadznya berbeda tapi maknanya juga rancu, tidak jelas, maka tidak diperbolehkan. Paham? Yang berikutnya ada yang tanya. Yang berikutnya wa adamut taqid, tidak dibatasi waktu. Kalau dalam sebagian kelompok ada namanya nikah mut'ah. Apa itu nikah mut'ah? Kawin kontra. Ya ada di sebagian kelompok itu. Nah itu yang agak lumayan menarik banyak pengikutnya karena nikah mut'ah. Karena di sebagian kelompok itu ya ada yang memperbolehkan nikah mut'ah itu. Ya pastinya bukan kelompok kita, sudah di luar kelompok kita. Contoh begini, saya nikahkan kamu dengan putri saya yang bernama Siti dengan mas kawin uang 1 juta rupiah selama 1 minggu. Ini kan dibatasi waktu. Jadi nikahnya cuma 1 minggu, tidak boleh. Tidak boleh. Ya nikah itu untuk selamanya. Jangan ada niatan gonta-ganti. Jangan ada niatan gonta-ganti. Masa cerai sampai 4 kali? Ini kan berarti apa ya? Kemungkinan nikahnya main-main. Tadi malam itu saya ngerukyah orang yang dia sudah menikah ketiga kalinya. Kalau cuma untuk yang kedua kalinya itu saya kira masih wajar. Kalau yang ketiga, keempat, pernikahan dipakai apa itu lah? Kok kayaknya main-main? Nah ini tidak boleh. Sigot akad nikah itu dibatasi dengan waktu. Walaupun dengan waktu yang cukup panjang. Saya nikahkan kamu dengan putri saya dengan mas kawin uang 1 juta rupiah dibayar tunai selama 10 tahun. 10 tahun kan lama. Ya tetap tidak boleh. Tidak boleh dikasih embel-embel waktu, tidak boleh. Dalam madhab Syafi'i tidak diperbolehkan. Paham? Yang berikutnya wa ayyatalaffadha bihaitsu yusmi'u man biqurbihi. Wali dan calon suami ketika mengucapkan ijab dan calon suami ketika mengucapkan qabul itu harus memperdengarkan minimal kepada orang yang di dekatnya. Dengar, tidak boleh bisik-bisik. Misalkan walinya bisik-bisik sama calon suaminya, saya nikahkan, saya kawinkan kamu. Yang di kanan kirinya agak menjauh karena ini kan mematuhi prokes kan. Tidak dengar, tidak bisa. Nanti apa fungsinya saksi? Saksi itu kan tugasnya untuk menyaksikan dan mendengarkan prosesi ijab dan qabul. Jadi minimal orang yang di dekatnya itu mendengar, walaupun tidak harus pakai pengeras suara. Sholat juga seperti itu.
Sholat itu bisa menjadi sah kalau bacaan-bacaan yang wajib itu minimal didengarkan oleh dirinya sendiri kalau sholat. Tapi kalau akad nikah tidak boleh dirinya sendiri. Ada tambahan, yaitu orang yang di dekatnya juga harus mendengar. Kalau sholat minimal didengarkan oleh dirinya sendiri. Kalau misalkan dalam sholat, misalkan baca Fatihah, mulutnya cuma gerak-gerak, tapi dia sendiri tidak dengar, maka sholatnya tidak sah. Akad nikah juga seperti itu, tidak boleh, apalagi pakai WA. Sebelumnya sudah dikasih tahu, nanti biar ini ya agak keren gitu, kita akad nikahnya pakai WA aja, nanti jawab pakai WA. Udah ketik, saya nikahkan, saya kawinkan. Ya jangankan yang di sebelahnya, dia sendiri kan tidak mendengar, karena begitu, maka ya nanti tidak sah. Ya harus minimal orang yang di sampingnya itu bisa mendengar, apalagi sekarang ada mic, ya otomatis jangankan yang di sampingnya, yang jarak berapa ini juga bisa mendengar. Makanya yang bagus itu nikah itu ya di rumah, bukan di KUA. Kenapa? Karena yang hadir lebih banyak. Itu antisipasi barangkali nanti saksinya itu tidak memenuhi syarat, masih ada banyak orang untuk mewakili sebagai saksi. Jadi lebih aman kalau nikah di rumah itu. Di samping itu juga bisa ngundang tokoh-tokoh agama, ustadz, kiai, habaib. Jadi lebih berkah akad nikahnya. Kalau di KUA itu kan kapasitas terbatas karena ruangannya kecil, tidak boleh banyak-banyak. Apalagi di KUA itu biasanya, ya tidak tahu di KUA mungkin beda-beda ya, biasanya itu antara laki-laki dan perempuan digandengkan berjajar itu, padahal kan masih belum sah, belum halal, ya tidak boleh gitu. Itu setelah akad di rumah masih tetap lagi yang ngapain gitu? Ya enggak. Kalau sudah akad di rumah, yang penting yang mendatangkan, mengundang pihak KUA ya tidak perlu ke KUA lagi. Kecuali tanda tangan di KUA. Ya enggak, tanda tangannya di situ, jauhnya ke KUA. Kasihan yang rumahnya jauh itu, harus turun gunung, kasihan. Tidak harus. Biasanya datang ke KUA itu sudah lengkap sama bagian-bagian stafnya, bagian tanda tangan ini nih, semuanya lengkap. Jadi wali harus bilang sah. Kan seandainya kalau nikah di rumah kan banyak orangnya, itu kan bisa diwakilkan sebagai wali. Itu harus jawab sah. Yang menjawab sah itu ya saksi. Iya, Nah, saksi itu minimal 2 orang yang tertulis di KUA. Ya memang harus tertulis 2 orang. Cuma nanti misalkan 2 orang ini tidak memenuhi syarat secara fikih dalam mazhab Syafi'i, yang lain kan juga sama-sama menyaksikan. Jadi bisa antisipasi, misalnya ini tidak sah sebagai saksi, masih ada ganti-ganti yang lain. Jadi tetap aman itu. Ya. Yang berikutnya, wa baqaul ahliyati ila wujudi syikil akhar. Wali dan calon suami dan juga saksi itu tetap memenuhi syarat sampai prosesi akad nikah selesai. Contoh begini, wali itu kan syaratnya harus tidak gila kan? Harus tidak gila. Misalnya tiba-tiba setelah mengakad nikahkan putrinya, tiba-tiba langsung gila sebelum ini menjawab, si calon suami menjawab. Ini kan berarti prosesi akad nikahnya masih belum selesai. Maka tidak boleh. Walaupun ini sudah menjawab tapi belum selesai dan walinya gila juga tidak boleh. Jadi semua pihak yang harus ada pada saat akad nikah itu harus memenuhi syarat sampai akad nikah selesai. Contoh yang lain misalnya saksi harus tidak fasik kan? Fasik itu dia pernah melakukan dosa besar. Misalnya di tengah-tengah akad nikah tiba-tiba saksi nikah ini bunuh orang. Padahal belum selesai akad nikah. Kenapa kok bunuh orang? Yang dibunuh itu calon suami karena ternyata saksi nikah ini ya. Maka tidak sah. Jadi
antara wali, calon suami dan saksi ini harus memenuhi syarat. Syaratnya wali apa? Kemarin sudah dijelaskan kan? Syaratnya saksi apa? Sudah dijelaskan. Syaratnya calon suami apa? Harus sudah dijelaskan. Itu harus memenuhi syarat sampai prosesi dari awal akad nikah sampai selesai harus memenuhi syarat. Kalau di tengah-tengah tidak memenuhi syarat, maka tidak sah akad nikahnya. Contoh lagi misalnya antara suami, calon suami dan calon istri tidak ada hubungan. Tidak ada hubungan apa? Salah satu syarat menikah yaitu antara suami dan istri tidak ada hubungan mahram. Kalau misalkan terkuak tiba-tiba di tengah-tengah akad nikah dengan putri saya, oh ternyata ada yang bisik-bisik, oh itu saudara Rodo itu, ya tidak boleh karena tidak memenuhi syarat. Nanti dibuka lagi itu kemarin syarat-syaratnya itu. Syarat suami apa, syarat wali apa, syarat saksi apa, itu harus benar-benar ada sampai prosesi akad nikah selesai. Begitu pokoknya ringkasnya, harus benar-benar ada sampai prosesi akad nikah selesai. Yang berikutnya termasuk syarat ijab dan qabul, wa an takuna bilafdhi tazwiji awil inkah la ghairihima minal alfat. Harus menggunakan lafadz tazwij atau ingkah, tidak boleh menggunakan yang lain. Misalkan ahlal tuka binti, aku menghalalkan kepadamu putriku, ini tidak boleh. Ya harus angkah tuka wa zawajtuka. Pokoknya yang mustak itu ya, yang diambil dari akar kata itu. Tidak boleh ngambil dari yang lain walaupun nanti artinya bisa sama. Tidak boleh, harus salah satu dari dua itu. Dan harus menggunakan bahasa dengan fi'il madhi. Tidak boleh menggunakan fi'il mudhari. Contohnya menggunakan fi'il mudhari apa? Unkihuka. Aku akan menikahkan kamu. Tidak boleh. Yang tadi kan angkah tuka. Ya paling aman ya bahasa Indonesia. Makanya jangan sok bahasa Arab kalau tidak paham. Unkihuka, akan aku nikahkan dengan kamu. Atau uzawijuka, tidak boleh. Tidak boleh. Tapi zawajituka itu fi'il madhi. Zawaja yuzawiju. Tidak boleh kalau fi'il mudhari, kecuali fi'il mudhari'nya ditambahi dengan masa yang sekarang. Misalkan uzawijuka al-an, akan aku nikahkan kamu sekarang, ya berarti sama sekarang, berarti tidak apa-apa. Tapi kenapa dalam akad nikah kok ada biasanya uzawijuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bima'rufin aw tasrihim bi ihsan? Itu hanya sekedar alarm saja. Tapi nanti kan ada, tetap ada itu. Angkah tuka wa zawajtuka, ya tidak apa-apa. Jadi uzawijuka yang sebelumnya itu cuma sekedar alarm itu. Untuk ini mau dimulai prosesi akad nikah. Paham? Naam yasihun nikah bitarjamati lafdhi tazwij awil inkah. Boleh dengan menggunakan terjemahnya. Ya kayak tadi itu, saya nikahkan dan saya kawinkan. Boleh dengan bahasa apapun. Dengan syarat bisyarti ayyafhamaha al-aqidani wasyahidani. Dengan syarat wali, calon suami dan saksi sama-sama paham. Walaupun misalkan pakai bahasa Mandarin, yang penting paham, tidak apa-apa. Yang paham siapa? Wali, calon suami dan dua saksi. Pahamnya apakah kata per kata? Tidak harus. Yang penting paham secara global. Contoh begini, sebelum nikah dikasih tahu, ini nanti kita akan akad nikah dengan pakai bahasa Korea. Begini. Yang intinya itu, ya saya nikahkan kamu dengan putri saya dengan mas kawin ini. Oh begitu. Jadi tidak harus paham kata per kata. Misalkan angkah tuka itu artinya saya nikahkan kamu. Tidak harus seperti itu. Yang penting secara global.
Jadi menikahkan, wali menikahkan dengan mas kawin sekian, dibayar tunai, dan dia paham, tidak apa-apa. Orang pakai bahasa Arab, bisa bahasa Arab, tapi akad nikahnya pakai bahasa selain Arab juga boleh. Paham? Dan yang terakhir, wala yasihun nikah bil kinayah. Tidak sah nikah dengan kinayah. Kinayah itu sindiran, samaran. Contohnya ya kayak ahlal tuh, aku halalkan putri saya. Ini tidak boleh. Tapi kalau yang disamarkan itu, misalkan putrinya seperti keterangan kemarin, aku nikahkan salah satu dari putriku denganmu, boleh pada boleh? Boleh, selama sebelumnya sudah ada omong-omongan bahwa yang dimaksud adalah putri yang ini, tidak apa-apa. Kalau yang disamarkan itu. Tapi kalau yang disamarkan adalah segot akad nikahnya, tidak boleh. Atau misalkan yang disamarkan adalah namanya, boleh juga, tidak harus nama asli, boleh. Misalkan dia lebih terkenal nama penanya, Bunga misalkan. Karena nama aslinya Tukiem, kan kurang keren, akhirnya kan malu itu, disamarkan namanya. Kamu saya nikahkan dengan putri saya yang bernama Bunga Melati, mewangi sepanjang hari. Itu kan nama samaran, boleh. Atau misalkan nama aslinya calon suaminya Bejo misalkan, oh itu kan nama Deso misalnya, ganti Faiz gitu, kan artinya kan sama. Ya tidak apa-apa. Kalau yang disamarkan itu adalah nama atau calon istri. Tapi kalau yang sindiran itu adalah bahasa akad nikahnya, tidak diperbolehkan. Dan yang perlu diketahui bahwasanya menyebutkan mahar pada saat akad nikah itu tidak wajib. Jadi misal salah dalam penyebutan mahar, ya akad nikahnya tetap sah. Walaupun tidak disebutkan mahar juga tetap sah. Jadi tidak usah pusing-pusing. Itu terkait dengan syarat sighot nikah atau ijab dan qabul. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan yang mau tanya. Terutama yang sudah siap nikah. Silakan mau tanya. Ada? Cukup ya? Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim.